Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal aradin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatimul anbiya'i wal mursalin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kembali kita melanjutkan kajian kita dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Kita masih pada bab berbakti kepada kedua orang tua, taat kepada kedua orang tua selama bukan pada kemaksiatan. Hadis yang ke-20 dalam kitab ini berkata Al-Imam Al-Bukhari, haddatsana Ali bin Al-Ja'd, telah bercerita kepada kami Ali ibn Al-Ja'd, qol, ia mengatakan akhbarana Syu'bah, mengkhabarkan kepada kami Syu'bah, an Habib bin Abi Thabit, dari Habib bin Abi Thabit, qol, ia mengatakan sami'tu Abul Abbas Al-A'ma, aku mendengar Abu Abbas Al-A'ma yang buta. Disebutkannya Al-A'ma, kebutaan yang ada pada Al-Abbas perawi hadis ini bukanlah ghibah, dan ini salah satu yang diperbolehkan menyebutkan aib seseorang apabila dia hanya dikenal atau mudah dikenal dengan sebutan tersebut. Banyak yang bernama Al-Abbas, namun ada Al-Abbas yang dikenal bahwa ia adalah orang yang buta. Maka tidak mengapa ketika sudah masyhur di masyarakat dengan menyebutkan ciri khas yang ada pada dirinya, meskipun itu adalah aib atau cacat. Aku mendengar Abul Abbas Al-A'ma an Abdullah bin Amrin, dari Abdullah bin Amr, qol, ia mengatakan jaa rajulun ilan nabiy sallallahu alaihi wasallam yuridul jihad, datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan untuk berjihad. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahayyun walidak, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Qala na'am, orang tersebut menjawab iya. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, fa fihima fajahid, maka berjihadlah dengan berbakti kepada kedua orang tuamu. Hadis ini masih semakna dengan hadis sebelumnya. Namun sebelumnya seseorang ingin minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk hijrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah kedua orang tuanya masih hidup? Maka ia menjawab iya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepadanya untuk kembali pulang demi menyenangkan kedua orang tuanya. Karena ketika ia pergi meninggalkan kedua orang tuanya hendak hijrah, orang tuanya menangis, mengkhawatirkan keberadaan anaknya di tempat hijrah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menebus kesalahannya yang telah menjadikan kedua orang tuanya menangis, agar ia pulang dan membuat kedua orang tuanya tertawa. Pulanglah dan buatlah kedua orang tuamu tertawa
sebagaimana engkau telah membuatnya menangis. Adapun di dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dimintai izin oleh seorang laki-laki untuk ikut berjihad. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Maka ia menjawab, iya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepadanya, berjihadlah dengan berbakti kepada kedua orang tua. Maka dalam hadis ini kita bisa memetik pelajaran bahwa berbakti kepada kedua orang tua melebihi pahala jihad yang sunnah. Karena di sana ada jihad yang sunnah, ada jihad yang wajib. Ketika musuh datang secara tiba-tiba menyerang perkampungan kita, maka saat itu tidak ada waktu atau bahkan tidak perlu kita meminta izin terlebih dahulu kepada kedua orang tua kita untuk membela diri kita, keluarga kita, dan anak-anak kita. Maka langsung kita membela diri sebisa mungkin. Namun pada jihad yang sunnah, maka berbakti kepada kedua orang tua lebih afdal dan lebih wajib. Pahalanya lebih afdal dan lebih wajib. Dan persamaan jihad di medan perang dengan jihad dengan berbakti kepada kedua orang tua, kedua-duanya memerlukan pengorbanan. Kedua-duanya menghadapi penderitaan. Seorang yang berperang di medan jihad, dia akan mendapatkan berbagai macam penderitaan. Dia mengerahkan tenaganya, dia mengorbankan fisiknya, dia terluka, tersayat dan lain sebagainya. Begitu juga ketika seorang berbakti kepada kedua orang tua, maka sering dia akan mendapatkan hal-hal seperti itu yang mungkin bahkan lebih berat, terlebih ketika kedua orang tua sudah menginjak masa pikun. Kita sudah memberikan apa yang dimau oleh kedua orang tua kita, namun kita tetap disalahkan. Padahal apa yang dia mau kita penuhi. Dan orang yang pikun tentunya sama dengan anak kecil. Maka akan banyak tuntutannya, akan banyak permintaannya. Bahkan terkadang kita harus mengorbankan dunia kita untuk orang tua kita. Mengorbankan selera kita untuk mendapatkan keridhaan kedua orang tua kita. Sebagaimana hadis sebelum ini, Nabi SAW memerintahkan kepada kita untuk berbakti kepada kedua orang tua meskipun kedua orang tua memerintahkan kita untuk keluar dari dunia kita. Maka kita tetap mentaatinya guna meraih keridhaan keduanya. Ketika kita berprofesi sebagai petani, orang tua kita meminta untuk kita keluar dari dunia pertanian, diminta kita untuk berdagang. Atau kita dunianya dalam dagang, diminta kita keluar dari dunia kita untuk menjadi guru, dan seterusnya.
Ini adalah penderitaan-penderitaan yang tidak kalah pahitnya dari derita jihad di jalan Allah. Kalau jihad di jalan Allah, garis-garisnya, pedoman-pedomannya jelas. Target saya membidik, membunuh musuh. Imma saya yang membunuh atau saya yang dibunuh. Tapi ketika kita berjihad dengan berbakti kepada kedua orang tua untuk meraih keridhaan kedua orang tua kita, tidaklah mudah. Karena dia bertentangan dengan kesukaan kita, selera kita. Berbeda dengan berjihad melawan musuh. Semakin sengit, semakin kita bersemangat. Meskipun yang kita korbankan adalah nyawa, tapi jelas saya membunuh atau saya dibunuh. Tapi dalam mencari keridhaan kedua orang tua lebih sulit dari berjihad mengalahkan musuh. Kita sudah melakukan dengan maksimal, ternyata orang tua tiba-tiba meminta 180 derajat berbeda dengan permintaan semula. Meminta ini sudah kita hadirkan, minta diganti. Maka apabila kita bersabar dalam berjihad dengan berbakti kepada kedua orang tua, maka pahalanya lebih besar dari jihad melawan musuh. Kita lanjutkan bab berikutnya, babun man adraka walidayhi falam yadkhulil jannah. Bab seseorang yang mendapati kedua orang tuanya hidup namun dia tidak masuk surga dengan berbakti kepada kedua orang tua. Ini orang yang merugi. Ada kesempatan di hadapannya meniti jalan menuju surga berupa berbakti kepada kedua orang tua ketika masih hidup, namun jalan tersebut dia sia-siakan. Berkata Al-Imam Al-Bukhari, haddatsana Khalid bin Makhlad, telah bercerita kepada kami Khalid ibnu Makhlad, ia mengatakan haddatsana Sulaiman bin Bilal, telah bercerita kepada kami Sulaiman bin Bilal, ia mengatakan haddatsana Suhail, telah bercerita kepada kami Suhail an abihi, dari ayahnya, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, raghima anfuh, raghima anfuh, raghima anfuh, hinalah dia, hinalah dia, hinalah dia. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, man, wahai Rasulullah, siapa dia? Rasulullah bersabda, man adraka walidayhi indal kibari aw ahaduhuma fadakhalan nar. Seorang yang mendapati kedua orang tuanya di usia tua atau mendapati salah satunya dan ia masuk ke dalam neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kehinaan. Dan ini salah satu uslub cara Nabi sallallahu alaihi wasallam menarik perhatian para sahabat untuk memperhatikan apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini diantara metode taklim pembelajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberikan muqaddimah yang membuat seseorang penasaran.
Maka kita juga dituntut dalam mengemas dakwah ini. Misalnya yang sederhana adalah membuat tema, judul kajian, judul daurah. Ketika seseorang penasaran, dia akan menghadiri kajian tersebut. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuka pembicaraannya dengan mengatakan roghima anfuh, roghima anfuh, roghima anfuh. Hinalah dia, hinalah dia, hinalah dia. Maka yang mendengar pasti akan penasaran. Siapa yang hina? Dan asal makna dari roghima anfuh, rugham itu adalah debu. Roghima anfuh, hidungnya menempel dengan debu atau tanah. Ini menunjukkan kehinaan seseorang. Rasulullah mengatakannya 3 kali karena memang orang ini benar-benar hina. Maka para sahabat bertanya, siapa wahai Rasulullah? Siapa yang hina? Rasulullah menjawab, orang yang mendapati kedua orang tuanya di usia tua, atau salah satu dari keduanya, maka ia masuk ke dalam neraka. Masuk ke dalam neraka karena tidak berbakti kepada kedua orang tua. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan usia tua bukan berarti jika orang tua masih muda kita tidak dituntut untuk berbakti kepada kedua orang tua. Rasulullah menyebutkan usia tua karena usia tua ini memerlukan bakti yang lebih dan memerlukan kesabaran yang lebih. Karena orang yang sudah tua lebih membutuhkan bantuan dan pertolongan dibanding orang tua yang masih muda. Dan anak biasanya ketika orang tua sudah lanjut usia, sudah tidak butuh lagi kepada kedua orang tua. Anak sudah mandiri. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan kepada kita ketika orang tua sudah usia tua. Jadi agar kita lebih perhatian lagi kepada kedua orang tua kita ketika keduanya atau salah satunya sudah lanjut usia. Jangan sampai kita masuk neraka gara-gara mendapati kedua orang tua kita ketika lanjut usia. Kita tidak mampu berbakti kepada keduanya atau salah satunya. Maka mari kita gunakan kesempatan ketika kedua orang tua kita atau salah satunya masih ada, itulah jalan yang terbentang di hadapan kita untuk kita bisa menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan berikutnya. Babu man barra walidayhi zadallahu fi umrih. Bab tentang orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, niscaya Allah akan menambahkan usia padanya. Berkata Al-Imamul Bukhari, haddatsana Asbagh bin Al-Faraj
telah bercerita kepada kami Asbagh ibnul Faraj. Qal, ia mengatakan akhbarani ibnu Wahbin, telah mengkabarkan kepada kami Ibnu Wahab, an Yahya bin Ayyub, dari Yahya ibnu Ayyub, an Zayyan bin Faid, dari Zayyan ibnu Faid, an Sahl bin Mu'ad, dari Sahl ibnu Mu'ad, an abihi, dari ayahnya, qal, ia menuturkan, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man barra walidayhi tuba lahu zadallahu azza wa jalla fi umurih. Barang siapa berbakti kepada kedua orang tuanya, bahagialah dia, beruntunglah dia, Allah menambahkan umur padanya. Derajat hadis ini dhaif. Namun banyak syahid penguat dari hadis-hadis yang lain yang sahih. Di antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yunsa'a lahu fi atharihi wa yubsatu lahu fi rizkihi falyasil rahimah. Barang siapa yang senang untuk dipanjangkan umurnya dan dilapangkan rizkinya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahim. Dan tali silaturahim yang paling kuat dan paling dekat dengan kita adalah kedua orang tua kita. Maka makna hadis ini benar. Dan makna tuba, tuba adalah sebuah pohon di surga. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan, di dalam hadis ini merupakan doa bagi orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya untuk bisa menikmati pohon yang berada di surga. Man barra walidayhi tuba lahu. Barang siapa yang berbakti kepada kedua orang tua, maka baginya kenikmatan tuba, sebuah pohon di surga. Tidak hanya kenikmatan di akhirat, namun juga kenikmatan di dunia. Zadallahu fi umurih. Allah akan memanjangkan umurnya. Jadi di antara rahasia panjang umur adalah berbakti kepada kedua orang tua. Ada beberapa makna yang disebutkan oleh para ulama tentang Allah menambah umurnya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyia-nyiakan umurnya. Allah memberkahi umurnya. Yang bisa jadi seorang jika diberkahi umurnya, Allah akan memberkahi dalam satu hari sama dengan 1 tahun yang dilakukan oleh orang lain. Namun jika Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberkahi usia seseorang, waktunya habis sia-sia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal asri innal insana lafi khusrin
illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Demi masa, sungguh manusia benar-benar dalam kerugian. Dan Allah Subhanahu wa taala di sini bersumpah dengan waktu demi masa, agar kita perhatian dengan masa. Karena modal utama kita menuju kampung akhirat adalah waktu, usia, masa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Kita hidup di dunia ini tiada lain adalah sedang menjalani ujian. Kita semuanya, seluruh usia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sampai ajal menjemput kita, sehari 24 jam dikalikan selama usia kita, kita sedang menghadapi ujian. Dan nilainya tercatat, apakah kebaikan atau keburukan atau nol. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidaklah terucap dari ucapan manusia kecuali di situ ada malaikat yang senantiasa mengawasi dan mencatat. Dan ucapan di sini, qaul di sini tidak hanya ucapan lisan, tapi juga amalan anggota badan. Dan ini ditunjukkan di dalam hadis ketika Aisyah radhiyallahu anha memberi isyarat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang ada di hadapannya. Orang tersebut pergi, maka Aisyah memberikan isyarat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa orang tersebut pendek. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam marah karena Aisyah telah menghibah orang tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laqad qulti bi kalimatin law muzijat fil bahr." Sungguh engkau telah mengucapkan suatu kalimat, kalau dicelupkan ke lautan maka akan merubah bau dan warnanya. Ini menunjukkan besarnya dosa menghibah. Padahal Aisyah tidak mengucapkan ucapan, tapi memberikan isyarat. Tapi dari bahasa isyarat tersebut bisa dipahami bahwa dia mengatakan bahwa orang tersebut pendek. Artinya ingin mentertawakan orang tersebut. Jadi apapun yang kita lakukan dan apa yang kita ucapkan itu senantiasa dicatat oleh malaikat. Jika dia merupakan amal soleh, maka akan tercatat sebagai pahala. Jika dia sebuah maksiat, maka akan tercatat sebagai dosa. Dan apabila amalan mubah, maka akan tercatat nol.
Jadi seluruh amal perbuatan kita dan ucapan kita itu dicatat semuanya oleh malaikat. Tidak hanya amal-amal kebaikan dan keburukan, bahkan hal-hal yang mubah semuanya juga dicatat. Bahkan para ulama mengatakan berdehemnya kita itu juga dicatat. Makan, minum, rekreasi, bekerja, mencari nafkah, semuanya dicatat dan semuanya akan ditampakkan di hadapan kita kelak di hari kiamat. Semuanya akan ditimbang. Maka orang yang melihat rapornya, catatan amalannya penuh dengan angka-angka merah, dipenuhi dengan dosa dan maksiat, maka dia akan menyesal. Tidak hanya pelaku dosa dan maksiat, bahkan orang yang catatan amalannya penuh dengan amal-amal yang mubah saja, itu pun juga akan menyesal. Karena amal mubah itu apa? Nol. Bukan kebaikan dan bukan keburukan. Maka yang catatan amalannya banyak nolnya, itu pun juga akan menyesal karena banyak kesempatan-kesempatan untuk dia bisa tercatat melakukan amal kebaikan, dia sia-siakan. Catatan amalannya di hari kiamat penuh dengan futsal. Nggak ada tasbih, nggak ada tahmid, nggak ada tahlil, nggak ada istighfar, nggak ada sedekah. Full futsal. Yang lainnya main HP, rekreasi, kuliner, dan seterusnya. Mana amal ibadahnya? Ada sholat, itu pun buram karena tidak khusyuk. Dari takbiratul ihram sampai salam, di dalam sholat tersebut juga ada futsalnya. Nanti habis ini main futsal. Terus yang dipikir adalah dunia. Jadi sholatnya pun yang merupakan seharusnya amal kebaikan masih tercampur dengan dunia. Bahkan banyak tercampur. Gerakannya saja gerakan sholat, tapi hatinya dipenuhi dengan syahwat, hawa nafsu, dunia, dan seterusnya. Ada puasanya juga buram. Hari-hari di siang hari ketika puasa banyak melakukan hal-hal yang sia-sia. Begitu juga sedekahnya masih dipenuhi dengan riya, pamer, tidak ikhlas, menyebut-nyebut pemberian dan lain sebagainya. Maka usianya tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka makna Allah menambah usianya, para ulama menyebutkan salah satunya adalah Allah berkahi waktunya. Satu hari yang sama yang diberikan oleh Allah kepada dirinya menyamai amalan 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun orang lain. Karena dalam sehari tersebut dia penuhi dengan berbagai catatan-catatan amal kebaikan. Sholat, puasa, bersedekah, berzikir, menuntut ilmu, berdakwah. Bahkan pada amalan-amalan mubahnya dia tercatat mendapat amal kebajikan.
ketika mencari nafkah dia ihtisab, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ihtisab itu salah satu hal yang paling penting dalam seluruh amal kita, dalam seluruh perbuatan kita, baik itu ibadah maupun amalan-amalan yang mubah. Pada ibadah akan menjaga kualitas ibadah kita, dan pada amalan-amalan yang mubah pun akan menjadikan amalan mubah tersebut tercatat sebagai ibadah. Ketika seorang mencari nafkah, dia mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya untuk memuaskan keinginannya, menginginkan harta, tapi dia juga ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala ketika mencari nafkah, maka dia akan hanya mencari nafkah yang halal. Dan dia akan menghindar dari nafkah-nafkah yang haram. Apa gunanya harta kalau mendatangkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala? Maka dia akan mencari, berusaha untuk menghindar dari harta yang syubhat, apalagi yang haram. Karena tujuan dia adalah mencari keridhaan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika dia bercanda dengan keluarga, mengajak jalan-jalan keluarga, dia ihtisab, mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak hanya sekedar mengajak mereka bersenang-senang, jika dalam kesenangan tersebut ada kemaksiatannya, bisa mencederai agama keluarganya, maka dia tidak akan lakukan. Dia akan pilah dan pilih mana hiburan yang tidak mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berkahi umurnya. Dalam satu hari sama dengan nilai ibadah 1 tahun yang dilakukan oleh orang lain, atau bahkan 10 tahun, atau bahkan 50 tahun. Makna yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan tambah rizkinya. Dan makna yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan umurnya sekian. Misalnya 60 tahun. Dan jika dia berbakti kepada kedua orang tua, maka Allah Subhanahu wa taala benar-benar menambahnya. Benar-benar menambah usia pada orang tersebut. Dan semua makna ini tidak bertentangan. Bisa jadi seorang mendapatkan ini, seorang mendapatkan itu, atau dia mendapatkan semuanya. Yang jelas, ini merupakan fadilah, keutamaan dari orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Bab ke-12 dalam kitab ini, babu la yastaghfiru li abihil musyrik. Bab tidak beristighfar untuk ayahnya yang musyrik. Berkata Al-Imam Al-Bukhari, haddatsana Ishaq, telah bercerita kepada kami Ishaq. Qal, ia mengatakan, akhbarana Ali bin Husain, telah mengkhabarkan kepada kami Ali bin Husain. Qal, ia mengatakan, haddatsani abi, telah bercerita kepadaku ayahku, an Yazid an-Nahwi, dari Yazid an-Nahwi, an Ikrimah, dari Ikrimah, an Ibni Abbasin, dari Ibnu Abbas, fi qaulihi azza wa jal, pada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra ayat 23 sampai 24,
tentang perintah berbakti kepada kedua orang tua. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Jika salah satu di antara kedua orang tuamu mencapai lanjut usia di sisimu atau kedua-duanya, maka janganlah engkau mengatakan kepadanya uff. Kemudian perintah Allah Subhanahu wa taala pada ayat ke-24 untuk mendoakan kebaikan kepada kedua orang tua. Abdullah ibnu Abbas mengatakan fanasakhat hal ayatu fi bara'ah, maka Allah menghapus hukum ayat tersebut di dalam surah Bara'ah ayat 113. Maka nalin nabiyyi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak boleh bagi nabi dan orang-orang yang beriman untuk beristighfar, memohonkan ampun bagi orang-orang musyrik meskipun mereka adalah meskipun mereka adalah karib kerabat, setelah jelas bagi mereka bahwa mereka adalah penghuni neraka jahim. Artinya apa? Ayat di dalam surah Al-Isra ayat 24 tadi, ya, berbakti kepada kedua orang tua jelas wajib, baik mereka muslim maupun kafir. Adapun mendoakan orang tua yang telah meninggal, mendoakan orang tua yang telah meninggal, maka khusus bagi orang tua yang meninggal dalam keadaan Islam. Maka doa kita Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira adalah doa untuk orang tua kita yang masih hidup atau orang tua kita yang meninggal dalam keadaan Islam. Adapun yang musyrik, mati dalam kesyirikan atau dalam kekufuran, maka tidak berhak untuk didoakan dengan doa ini. Siapa yang melarang? Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Bara'ah atau surah At-Taubah ayat 113. Maka nalin nabiyyi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak boleh bagi nabi dan orang-orang yang beriman untuk beristighfar, memintakan ampun untuk orang-orang musyrik, yaitu orang-orang musyrik yang telah mati. Adapun orang-orang musyrik yang masih hidup, boleh kita doakan untuk mendapatkan hidayah. Tidak boleh memintakan ampun untuk orang-orang musyrik yang telah mati, meskipun mereka adalah karib kerabat dan jelas mereka mati dalam keadaan kesyirikan, setelah jelas bahwa mereka adalah penghuni neraka jahim. Bab setelahnya, bab ke-13, babu birril walidil musyrik, bab kewajiban berbakti kepada orang tua yang musyrik. Ketika orang tua tersebut masih hidup, meskipun musyrik, kita tetap diperintahkan untuk berbakti kepadanya. Berkata Al-Imam Al-Bukhari, haddatsana Muhammad bin Yusuf, telah bercerita kepada kami Muhammad bin Yusuf, qol
ia mengatakan haddatsana Israil, telah bercerita kepada kami Israil. Qal, ia mengatakan haddatsana Simak, telah bercerita kepada kami Simak an Mus'ab bin Sa'ad, dari Mus'ab ibnu Sa'ad, an abihi Sa'd bin Abi Waqqas, dari ayahnya yaitu Sa'ad ibnu Abi Waqqas. Qal, ia mengatakan nazalat fiyya arba'u ayatin min kitabillahi ta'ala, telah turun kepadaku 4 ayat dari kitabullah. Artinya ayat tersebut turun berkenaan dengan dirinya. Sebab turunnya ayat tersebut adalah karena perbuatan dia. Kanat ummi halafat alla ta'kula wa la tashraba hatta ufariqa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Dahulu ibuku bersumpah untuk tidak makan dan tidak minum sampai aku meninggalkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini di awal keislaman Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika ibunya mengetahui bahwa dia masuk Islam, maka ibunya mendemo Sa'ad dengan melakukan mogok makan. Jadi ini adalah sunnahnya orang musyrik, demo mogok makan. Maka Sa'ad pun galau. Dia pun datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimanapun seorang anak, dia pasti cinta sayang kepada ibunya. Dia khawatir akan kesehatan ibunya. Maka fa'anzalallahu azza wa jal, maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayatnya di dalam surah Luqman ayat 15. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Dan jika orang tuamu memaksamu untuk mensekutukanku, memaksamu untuk berbuat syirik yang engkau tidak memiliki ilmu tentangnya, maka jangan taati keduanya. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan cara yang ma'ruf. Jadi seorang anak yang memiliki orang tua non muslim, ketika kedua orang tua tersebut memerintahkan untuk meninggalkan agama, maka perintah itu yang tidak ditaati. Namun perintah-perintah yang lain tetap ditaati. Orang tuanya memerintahkan untuk membawakan sesaji ke laut misalnya, minta dibawakan, tetap tidak taat. Meskipun kita satu lajur, kita ada keperluan ke pantai, beli ikan, orang tua titip telur sama kembang, satu lajur, tetap tidak kita terima. Pada perintah yang lain kita taati. Nak, nanti pulang dari sana belikan ibu ikan 2 kilo, kita belikan 5 kilo, tidak masalah. Meskipun kita berkorban lebih, tapi meskipun hanya sebutir telur atau kembang tidak kita lakukan. Karena apa? Itu adalah kesyirikan. Maka setelah turun ayat ini, saat pun pulang, dia mengatakan kepada ibunya, wahai ibu, meskipun engkau memiliki 100 nyawa dan keluar satu persatu agar aku meninggalkan Muhammad, aku tidak akan lakukan. Maka mendengar keteguhan saat ini, ibunya pun kembali makan. Silakan adzan.
Kita lanjutkan. Jadi itu ayat yang pertama yang turun pada Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian ia melanjutkan watsaniyatu, dan yang kedua, inni kuntu akhadtu saifan a'jabani. Aku dahulu mengambil sebuah pedang yang aku sukai, yang membuat aku takjub. Fakultu, maka aku mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, habli hadza, wahai Rasulullah, berikan ini kepadaku. Dan itu adalah pedang rampasan perang. Fanazalat, maka turunlah ayat pertama di dalam surah Al-Anfal, yas'alunaka 'anil anfal, mereka bertanya kepada engkau tentang harta rampasan perang. Watsalitsatu, dan yang ketiga, inni maritu fa'atani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu aku sakit, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangiku, menjengukku. Fakultu, maka aku mengatakan, ya Rasulullah, inni uridu an aksima mali fa'usi bin nisf. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ingin membagi hartaku. Afa'usi bin nifs, bolehkah aku berwasiat dengan separuh hartaku? Karena Sa'ad bin Abi Waqqas saat itu tidak memiliki kecuali seorang putri, maka dia ingin mewariskan banyak dari hartanya. Faqala la, maka Nabi SAW mengatakan jangan, dilarang oleh Nabi SAW. Fakultu, maka aku mengatakan ats-tsuluts, sepertiga wahai Nabi. Fasakata, maka Nabi diam. Artinya Nabi masih keberatan jika Sa'ad bin Abi Waqqas mewasiatkan sepertiga dari hartanya. Dalam riwayat lain Nabi SAW mengatakan ats-tsuluts wat-tsulutsu katsir, sepertiga itu banyak. Fakana ats-tsulutsu ba'dahu jaiza, maka sepertiga itu setelah itu boleh. Namun Abdullah ibnu Abbas mengatakan jika seandainya manusia memperkecil dari sepertiga menjadi seperlima, karena Nabi SAW masih keberatan ketika seorang mewasiatkan hartanya sepertiga untuk diinfakkan di jalan Allah. Apa alasannya? Nabi SAW mengatakan kepada Sa'ad, innaka antadzara warathataka aghniya'a khairun min antadzarahum alatan yatakaffafunan nas. Sesungguhnya engkau meninggalkan keturunanmu dalam keadaan kaya, itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin kemudian meminta-minta kepada manusia. Orang tuanya membangun masjid terbesar di kotanya, membangun madrasah, membangun jalan, uangnya habis untuk itu semuanya. Ketika mati tidak mewariskan sedikit pun untuk anak keturunannya. Akhirnya anaknya menjadi pengemis di depan masjid yang dibangun oleh orang tuanya dahulu. Tentunya ini tidak diinginkan di dalam Islam. Maka ketentuan syariat kita tidak boleh seorang mewasiatkan, ya, ketika ada tanda-tanda kematian padanya, mewasiatkan lebih dari sepertiga hartanya, karena di sana adalah hak-hak ahli waris. Dan ternyata setelah saat berwasiat seperti ini justru dia sembuh dari sakitnya, yang dia mengira bahwa dia akan mati, sehingga hendak mewasiatkan sebagian hartanya. Dan usia dia panjang,
bahkan sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat masih hidup, sehingga bisa meriwayatkan hadis ini. Warabi'ah, dan yang keempat, inni syaribtul khamra ma'a qaumin minal ansor. Dahulu aku minum khamar dengan sebuah kaum dari kalangan Ansor. Fadharaba rajulun minhum anfi bilihyai jamalin. Maka salah seorang di antara mereka memukul hidungku dengan tulang rahang onta. Jadi setelah mabuk dia dipukul dengan tulang rahang onta. Fa'ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadukan kedzaliman seseorang, tapi kedzaliman itu dilakukan ketika seorang lagi mabuk, tidak sadar. Fa'anzalallahu azza wa jalla tahrimal khamri, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tentang pengharaman khamr. Wallahu taala a'lam bishawab. Barangkali ada pertanyaan, kami persilahkan. Ya, silakan. Pertanyaannya ada dua. Seorang wanita mengajukan gugat cerai karena ditinggal suaminya. Jika berpergiannya masih dalam batasan ya tidak lebih dari 4 bulan, maka hendaknya istri tidak menggugat cerai. Karena batasan 4 bulan itu masih pada kemampuan seorang wanita bisa ditinggal oleh suami. Namun jika lebih dari itu sampai bertahun-tahun, maka kalau bisa bersabar itu yang lebih utama ya. Tapi kalaupun menggugat karena tidak sabar, maka tidak mengapa. Jadi syariat kita ya yang ditetapkan oleh Umar Ibn Khattab radhiyallahu an, tidak diperbolehkan seorang suami meninggalkan keluarganya, istrinya lebih dari 4 bulan. Karena itu batas kemampuan wanita mampu ditinggal oleh suami. Jadi kalau kurang dari 4 bulan maka hendaknya tidak menggugat cerai. Larangan suami untuk membawa anak ke tempat kerja. Ya, hendaknya seorang wanita tidak bekerja di luar rumah. Maka hendaknya suami memenuhi kebutuhan istri. Jika dia melarang istrinya untuk keluar rumah. Karena bagaimana seorang istri mengasuh anaknya jika dia ditinggal di rumah sendirian? Maka jika suami melarang istrinya untuk membawa anaknya ke tempat kerja, maka hendaknya suami memberikan solusi. Jadi tidak hanya sekedar melarang. Masya Allah, ini banyak pertanyaan, sudah bel ya. Insya Allah kita akan sediakan waktu untuk pertemuan yang akan datang ya. Karena besok insya Allah kami akan safar. Jadi kita cukupkan dulu sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis.
Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.